Mampir hotel aku boleh nggak? Tentu saja ini adalah gaya komunikasi yang sangat-sangat blunder menurut saya ya teman-teman. Dimana ini diambil dari sebuah berita viral. Ada seorang vlogger Korea yang saat itu lagi makan di sebuah rumah makan. Tiba-tiba ada dua orang datang kepada dia. Dan salah satunya ada om-om yang sedang komunikasi dengan dia. Awalnya sih sopan, tapi ada satu momen di situ dia berkata, mampir hotel aku boleh nggak? Dan dia menyatakan statement ini sebanyak 2 kali untuk memperjelas ucapannya, teman-teman. Sontak saja statement ini membuat netizen geram. Kok bisa ada pernyataan tidak sopan muncul dari mulut seseorang yang ternyata setelah ditelusuri orang ini bukan orang biasa. Dia punya suatu jabatan strategis di sebuah perusahaan. Kok bisa ya gaya komunikasinya tidak sopan seperti itu? Jadi di dalam komunikasi saya senang filosofi yang berkata bahwa cepat untuk berpikir namun lambat di dalam berkata-kata. Jadi sebaiknya kita sebelum menyampaikan sesuatu kita pikirkan dulu teman-teman. Matang-matang kita pikirkan kira-kira kalau komunikasi kita kayak gini manfaatnya apa, dampaknya apa di dalam kehidupan kita. Makanya 3 unsur penting di dalam komunikasi adalah past, present, future. Jadi kita harus pikir apa yang kita sampaikan kepada orang lain ada pengaruhnya nggak di masa lalu orang lain. Kira-kira itu ada masa lalu yang kira-kira hal-hal yang sensitif yang membuat orang tersinggung, sejarah-sejarah yang membuat masyarakat tersinggung. Terus juga kita harus pikir masa yang saat ini teman-teman, kira-kira yang kita sampaikan udah sesuai nggak, relevan nggak dengan norma-norma kehidupan bermasyarakat saat ini. Dan future, ini adalah yang paling penting, yang kita sampaikan ini kira-kira akan ada pengaruh negatifnya nggak di kehidupan kita di masa depan teman-teman. Jangan sampai ketika kita sampaikan sesuatu ini menjadi rekam jejak yang membuat citra kita menjadi buruk teman-teman. Jadi 3 hal ini penting untuk kita latih setiap harinya. Ada orang berkata bahwa, tapi kan berbicara itu kan sepersekian detik, masa kita sempat untuk melatih hal ini? Jadi otak kita ini tercipta sempurna, sudah diciptakan sempurna sama Tuhan teman-teman. Kalau misalnya kita melatih sesuatu, itu akan terekam di otak kita, terekam di alam bawah sadar kita. Tanpa kita berusaha pun nanti akan keluar dengan sendirinya. Karena itu, kalau kita melatih otak kita, mulut kita dengan hal-hal yang baik, maka keluarnya nanti akan hal-hal yang baik juga. Tetapi sebaliknya, kalau kita terbiasa menggunakan otak kita, mulut kita untuk hal-hal yang negatif, hal-hal yang sifatnya tidak baik, maka yang muncul juga nantinya yang terbiasa akan hal-hal yang tidak baik juga. Karena itu penting bagi kita untuk setiap hari melatih otak dan pikiran kita untuk selalu memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, dan hal-hal yang positif.